Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat sadayana? Alhamdulillah. Aya nu kirang teu? Kirang iman. Sok curhat kan biasana mah. Istri curhat ka suamina, suamina curhat ka babaturanana. Masya Allah. Malam ini kita mudzakarah ya, saling mengingatkan tentang takwa. Perkara yang lebih penting daripada hidup kita sendiri. Jadi kalau kita tidak ada takwa dalam hidup, mati lebih baik. Karena apa? Tambah umur, tambah dosa. Kalau orang tambah umur, tambah takwa, dia beruntung. Berarti tambah pahala hidupnya. Tambah pertolongan Allah, tambah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar takwa itu hukumnya fardu ain. Tidak bisa diwakil-wakil eta mah. Maka khutbah enggak sah kalau tidak ada wasiat takwa. Dua perkara. Yang pertama akan ditanya di alam kubur perkara iman. Di akhirat nanti di padang mahsyar ketika menindih titian sirat perkara takwa. Ya emut-emutnya di alam kubur ditaras perkara senan iman. Man rabbuka wa ma dinuka wa madza taqulu fi hadzal rajul. Oke, di kubur teh bakal ditaros eta. Urang bakal dicalikeun. Teras mungkar nakir bakal naros ka urang sadayana. Man rabbuka wa ma dinuka. Teras Kanjeng Nabi Muhammad SAW bakal ditinggalkan ke semua ahli alam barzakh. Kunaon disebut alam kubur? Margi ka seueuran jalmi maut nanti dikubur. Ahli alam nu aslina mah alam barzakh. Alam barzakh itu pemisah antara kehidupan dunia dan alam akhirat. Tah engke di akhirat saatosna padang mahsyar hisab semua orang meniti titian sirat kecuali orang-orang yang bighairi hisab. Malah aya ulama nyarios kieu anu maut langsung teu apal nanaon abus ka surga. Hayang nu kitu banyak. Insyaallah amin. Tah eta teh saur para ulama salah sawiosna teh jalmi-jalmi anu ngajagi tahajud. Kawangi tahajud sadayana insyaallah banyak. Sanaos 2 rakaat. Sanaos 2 rakaat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka jauhkan lambung mereka dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan harap. Dan mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka dari apa yang kami rizkikan kepada mereka berinfak. Mudah-mudahan kayak orang wengi tahajud sadayana nya. Di bab takwa teh kedah diobrolkeun supados nyerep kana manah. Sabab mun sok diobrolkeun ku letah urang teh eta teh sok abus kana mana. Ai pamegat sok ngobrolkeun naon? Hah? Ngobrolkeun nikah deui nya. Ngobrolkeun wanita. Jadi hayang eta nya nya. Ibu-ibu sok ngobrolkeun naon? Ayo, naon we ka hayang teh?
Jadi orang ngobrolkeun teh sanes pedah tos amal justru supados wujud dina amal. Jadi apa yang diulang-ulang itu bisa mendarah daging. Itu deui urang ayeuna ngobrolkeun perkawis naon? Takwa. Takwa teh secara harfiah mah takut. Rasa takut. Urang kedasian ku saha? Wa Allah Subhanahu wa taala. Aya dina kitab Kifayatul Azkiya. Bekal untuk orang-orang yang bertakwa. Bodos orang jadi jalmi anu takwa. Saya nama orang ieu nya berseri itu terus we babna teh urut gitu. Teu karotos 4 sasi orang didinya alhamdulillah. Abi amut kana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza burika fi syai'in falzam." Apabila engkau diberkahi dalam satu perkara, maka peganglah. Jangan pindah, jangan digenti. Tos we eta. Ciri-ciri berkah teh naon, Pak? Ziyadatul khair. Seur kasayanana. Allah tos masihan istri urang nu eta nya. Urang terang kasayanana. Tong digentos. Ibu terang kasayan caroge? tong minta gentin tong. Kalau buat eta profesinya Pak, profesi. Pada melan urang. Apunten, panang damel di mana? Di rumah sakit. Alhamdulillah berkah. Istri solehah, terus barangkali saroleh, taat gitunya. Tong ngetas deui, eta we terus. Gitu ya. Ayeuna gaduh profesi tambihan. Ngicalan dog hayam. Karos berkah teh. Nah, berkah teh cekap nya. Kan aya jalmi saurah hartana tapi liut apa sia we gelut mah bae teh. Bae tinari rumahku nerakaku. Nauzubillahi min. Berkah urang bingah masihan ka batur bingah. Oh berarti eta teh aya berkah. Tong ganti deui entong. Eta we. Tong tambah heula entong. Maksudnya tambah hayamna kan hayam loba. Aya nu ngarayu urang nu modalan ku Bang ieu cenah. Amin ke punya perusahaan besar. Nah eta teh teu sabar teh. Teu ilzam. Ilzam teh pegang teguh. Urang hoyong berkah. Kete berkah teh uhina kana takwa deui wae. Kami urang hoyong berkah ya kedah jadi jalmi anu takwa. Ya syairna teh taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa kepada Allah itu adalah ukuran semua kebahagiaan. Direk jadi naon, jadi penguasa, jadi pengusaha, jadi pedagang, petani, pejabat. Kalau dia tidak takwa, dijamin nggak akan bahagia. Dijamin tidak akan bahagia. Watiba'u ahwa dan memperturutkan hawa nafsu itu ra'su syarri habaila. Pangkal semua keburukan. Jadi pangkal segala keburukan apa? Tiba'u ahwa, memperturutkan hawa nafsu. Hirup saka hayang. Hirup saka hayang. Maka sering disampaikan, hidup itu 2 macam saja katanya. 2 macam. Yang satu mancahi, yang satu robcahi. Kata orang India mah. Mancahi itu hidup yang memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, robcahi. Hidup yang mengikuti keinginan Rob. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalobana miring nu mana tah? Mancahi robcahi. Sampai Allah nanya di Quran pun, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang memperturutkan hawa nafsu tanpa petunjuk Allah. Jadi ada tanpa petunjuk Allah.
Maka di hadisnya juga la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai hawa nafsunya diikutkan atau disandarkan kepada apa yang aku bawa. Tidak naon orang tua, orang nikah, hubungan suami istri, acai, usaha segala rupi. Asal harus ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti bisa bernilai apa? Pahala. Abdi pernah ngadugikeun teh. Bedana hawa jeung nafsu. Sok arek neng dites ku abdi sadaya. Naon bedana hawa jeung nafsu? Sep. Hah? Hawa jeung nafsu. Nah, jadi majemuk hawa nafsu. Mana mah nurutkeun we hawa nafsu kitu nya. Kan mun ditanya naon bedana hawa jeung nafsu, jarang nu bisa ngabedakeun. Panang? Hawa. Jadi menyenangi sesuatu walaupun tidak dinikmatinya. Kan sagala dikumpulkeun ya. Aya nu kolektor ieu, kolektor itu. Dingkeun we wungkul. Ditumpuk-tumpuk aya nu kitu di dia. Jadi manusia teh lucu, Pak, lucu. Dulu sampai populer gitu, istrinya Marcos itu Imelda Marcos koleksi sepatu 2000 pasang. Kira-kira udah pakainya seberapa? Jangan sampai bodoh nak kawin. Eta hawa nya banyak. Jadi senang mengumpulkan sesuatu walaupun tidak dipakai, tidak dinikmati. Jadi itu lawannya takwa nih. Yang kedua, nafsu. Apa nafsu? Caricingnya. Nafsu itu senang menikmati sesuatu walaupun bukan miliknya. Tiga orangnya. Kita banget. Oh, kita punya istrinya. Tapi penasaran yang ninggalin itu. Kalau ibu-ibu walaupun punya suami ganteng, sok penasaran tuh ningali. Jadi kita mah dua-duanya. Nya senang mengumpulkan sesuatu walaupun tidak dimilikinya, walaupun tidak dinikmatinya. Yang kedua lebih parah lagi. Senang menikmati sesuatu walaupun bukan. Paribasa teh rumput tetangga lebih. Dunia menipu. Dunia mah pasangka-sangka, Pak. Sangka. Cek nuna sepeda jika lebih enak kena motor. Cek nuna motor lebih enak kena mobil. Cek nuna mobil lebih enak kena pesawat. Cek nuna pesawat lebih enak kena naon? Padahal eta teh anu kana motor teh hatena teh ieu cicilan can lunas kene. Cek nuna mobil sarua cicilan can lunas. Jadi hidup pasangka-sangka, Pak. Makanya ada ulama mengatakan tidak ada yang lebih manis daripada harapan, cita-cita. Jadi manisnya itu ketika mencita-citakannya. Ari geus dicepeng mah. Allahu Akbar. Maka ada ulama mengatakan dunia itu adalah penipu yang paling pandai dalam menipu. Jadi tidak ada sihir yang lebih parah daripada dunia. Allahu Akbar. Kan ada lagunya. Dunia ibarat air laut diminum makin terasa.
Terusnya gitu. Nah, remnya itu ada dalam apa? Takwa. Remnya dalam takwa. Ada lagi mengatakan dunia itu tiga derita bagi pengejar dunia. Satu, ketika apa? Ketika mencarinya. Derita ter. Oh, tulang dibanting-banting tulang. Hujan, wah, panas. Kedua, ketika didapat. Apa ada jaminan sesuatu kalau sudah didapat kita lebih bahagia? Yang tadinya tidak gelisah sekarang jadi gelisah. Sandal butut anu 50.000. Beda nggak dengan 500.000? Sholat lagi. Ampun ya. Derita yang ketiga apa? Ketika hilang. Ketika lepas dari tangan. Aing tegas gawe akar yang udah-guna umur hasilkeun mana Allah. Nah, yang tidak ada derita, tidak risau, tidak sedih hanyalah orang yang bertakwa. Maka sebagian ulama membuat definisi bahwa takwa itu adalah imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, penuhnya hati dengan kecintaan kepada Allah. Bisa nggak kita ngaku cinta pada Allah? Lagi belajar cinta kepada Allah. Jadi yang pertama nih, saripati takwa itu adalah penuhnya hati dengan kecintaan kepada Allah. Kalau orang cintanya yang paling besarnya kepada Allah, yang lain enggak ada masalah. Lewat semuanya. Allahu Akbar. Itu mah kalau ngaku isi dosa, ada ngabohong ke Allah, benar tuh? Kalau bilang tidak, bisa kufur. Nah, kita memang harus cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan Masya Allah, ulama itu diajari langsung sama Allah kan. Karena dengan takwa, Allah langsung akan menjadi guru dia. Murabinya siapa? Allah. Gitu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah langsung akan mengajari kalian. Kalau di hati kita ada rasa kecewa dengan manusia, kecewa dengan istri, kecewa dengan anak, kecewa dengan teman, kecewa dengan babaturan, itulah cara Allah agar kita kembali kepada siapa? Allah. Biar kita putus asa kepada seluruh makhluknya. Kita hanya mengeluh kepada Allah. Curhat kepada siapa? Allah. Jadi indah ya banyak? Gak ada perbuatan Allah yang tidak indah. Di balik perbuatan Allah itu ada sejuta hikmah yang kadang-kadang dipahaminya berapa bulan kemudian, berapa hari kemudian. Tapi orang makin takwa, oh ini teh Allah negur saya. Kunaon eta istri udah molotot ka saya. Oh Allah negur saya. Allah, orang takwa itu hatinya tambah bersih. Dia bisa memahami teguran-teguran Allah melalui kejadian yang terjadi di sekelilingnya sehari-hari gitu. Karena dia fisiknya dengan manusia, tapi hatinya dengan siapa? Allah. Maka orang-orang yang takwa itu diberi firasat. Diberi apa? Firasat. Jadi hatinya itu saking bersihnya dia tajam, dia tembus katanya. Bisa tanda kutip mengetahui hati orang lain. Tanda kutip ya, yang maha sempurna mengetahui mah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bonus bagi orang-orang yang bertakwa. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin, orang yang bertakwa.
Fainnahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Urang teh sieun hate urang teh hideung leteng bungkel gitu nya. Saketrek hidung gitu. Karena kita saking cintanya kepada dunia. Saking banyaknya kita memperturutkan hawa nafsu. Nah, Syekh Junaid al-Baghdadi rahmatullah alaihi terkenal takwa, soleh. Beliau waktu itu sedang ceramah, sedang bayan ceramah gitu. Ada non muslim ikut hadir, nyamar gitu, ikut pengajian beliau gitu. Biasa kan dalam ceramah itu atau di ujungnya ada tanya jawab. Kalau bahasa kita mah, Kiai boleh nanya? Nanya apa? Nanya tentang hadis ini. Hati-hatilah dengan firasat orang-orang yang beriman. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Apa kata Syekh Junaid al-Baghdadi? Kamu belum masuk Islam. Syahadat sekarang. Langsung syahadat ya. Masya Allah. Beruntung orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sifat takwa. Takwa itu harus belajar, dilatih. Kalau kata Kang Dela mah jam terbang, kuma jam terbangnya? Keyboard, segala gitar, makin lama makin bari podong gak bisa gitu ya. Nah, kita ingin takwa itu begitu. Dilatih terus. Karena godaan takwa itu terus sampai sakaratul maut. Biar orang tidak takwa itu. Digoda terus sama setan. Digoda sama setan untuk kita gunakan waktu itu tidak dalam ketakwaan. Yang harusnya kita jadi orang takwa, kita jadi orang mubazir. Apa jadi orang mubazir? Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu adalah teman-temannya siapa? Setan. Nah, setan itu sama hawa nafsu inginnya gunakan umur kita seluruhnya dipakai untuk apa? Melampiaskan syahwat dan hawa nafsu. Padahal orang bertakwa itu tidak begitu. Orang bertakwa itu dia jaga zahir batinnya. Nah, di sini diterangkan wa taqwa wa hiya ibaratun an imtisali awamirillah. Ungkapan tentang melaksanakan perintah-perintah Allah wajtina binawahihi dan menjauhi larangan-larangannya zahiran wa batinan. Yang zahir dan yang batin. Mastisharil ta'zimillah bersama rasa mengagungkan Allah wal haibah wal khasyah wal rahbah minallahi ta'ala, dan rasa kagum, rasa takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum at-taqwa ayyattaqiyal 'abdu ma siwahu. Takwa itu adalah berlepas diri atau memalingkan diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum man arada an tasihha lahu taqwa. Barang siapa yang ingin membenarkan, memperbaiki ketakwaannya, falyatrukiz dzunuba kullaha. Hendaklah dia meninggalkan seluruh dosa. Qala Nasr Abadi, kemudian Syekh Nasr Abadi mengatakan man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqatid dunya. Barang siapa berpegang teguh dengan sifat takwa, dia akan rindu untuk berpisah dengan dunia. Ayo nu kitu dia, Pak. Boro-boro keur mah hutang lobanya. Dan orang yang punya hutang itu, walaupun dia mati syahid di jalan Allah, dia tidak akan diampuni. Yang lain diampuni, kecuali apa? Hutang. Segera bayar hutang temennya. Atau kumo ada hutang na loba Pak Ustad. Ya, cicil we terus. Buktikan kepada Allah bahwa saya sedang berusaha untuk melunasi hutang.
Jadi orang takwa tuh nggak bisa hanya diukur dengan tahajud, dengan sholat, dengan haji, umroh, nggak. Kalau orang udah takwa, pasti muamalahnya pasti benar. Pasti benar. Jadi takwa itu nggak bisa hanya dilihat dari sholat 5 waktunya saja, tidak. Justru di muamalah. Maka dalam Sahih Bukhari itu diceritakan ada orang yang berteman, tapi dia beda pulau gitu. Kalau kita di luar provinsi. Ini kisah di zaman Bani Israel dahulu. Singkat cerita, si temannya ini butuh duit. Dia pinjam ke siapa? Ke temannya yang berasal dari luar daerah, luar provinsi. Dengan perjanjian katanya, nanti insya Allah saya akan bayar tanggal berapa. Maka dia sudah pinjam duitnya. Dan yang minjemin duitnya memang tinggal di sana. Nah, dia udah pulang ke sana. Di hari yang sudah ditentukan untuk bayar utang itu dan sudah janji, ombaknya besar. Secara logika ini berbahaya kalau maksakan nyebrang ke sana. Apa yang dilakukan? Uang untuk bayar itu diabuskan karena kayu, terus kalau ada sekarang dikedapkan gitu ya, dibungkus rapi. Itu mah dengan kekuatan imannya kata, ya Allah saya ingin antarkan ini uang untuk bayar hutang hari ini. Tapi engkau tahu ya Allah ini cuaca sedang kurang baik. Dialungkan. Dengan kudratmu ya Allah, antarkanlah uang ini kepada orang yang saya hutangi itu. Ajib. Dahsyatnya orang takwa ya. Jadi di waktu yang pas itu, walau alam hitungan hari atau hitungan jam atau detik, kayu yang itu dihantarkan sama Allah sampai ke sana. Dan si orang yang menghutangi uang itu nyari kayu bakar ke pantai. Nah, kayu yang dilemparkan sama orang yang ngutang itu orang takwa yang ngutangnya. Diambil sama dia, bawa ke rumah, dikampak gitu. Pas dibuka, alah, ini duit ini. Ayah surat, saudaraku, saya ingin nganterkan uang, tapi cuaca kurang bagus. Tapi Masya Allah, manusiawi, dia masih khawatir. Nggak sampai gitu ya. Maka ketika ombak sudah tenang, orang yang tadi nganterkan lewat laut itu, dia siapkan lagi uang untuk bayar utang yang dulu. Akhirnya dia datang ke sana, ketemu. Mau apa antum kamu ke sini gitu? Mau bayar hutang kata. Kan sudah, ini udah sampai kata. Akhirnya kalau tidak salah duit itu dikasihin ke dia, ada itu udah tumulak dia katanya, Masya Allah. Jadi beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa semua yang mustahil dibereskan dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu tanda orang bertakwa kata para ulama nih ya, dia berusaha untuk mengurangi hutang. Karena saking khawatirnya mati membawa hutang. Hapunten yang ngebahas hutangnya. Ada gak ada hutang gitu. Nah, dengan takwa Allah akan bereskan semua. Dan ada salah satu ciri tanda orang yang bertakwa itu katanya al-bazadatu minal iman. Badadah itu hidup sederhana itu sebagian daripada iman. Jadi kalau ada yang murah, kenapa cari yang mahal? Kalau ada yang sederhana, kenapa harus yang mewah-mewah gitu ya? Kan itu bagian daripada sifat takwa. Kalau kita memaksakan ngarawu kunaon? Biasa ada ngarawu ku siku. Coba ya, Masya Allah. Nah, itu jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kalau mau senang-senang sempurna, nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Karena dunia itu bukan untuk menyempurnakan hawa
Nafsu. Udah mau sempurna di dunia mah mual. Sempurna mah rokok ya. Ya alhamdulillah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah ya. Kalau dilihat uang mah walau alam mau masuk akal. Alhamdulillah Allah sudah mengantarkan saya ke Perancis. Sampai ke kampung-kampungnya Masya Allah. Saking indahnya eta kampung, di kampung lagi siga lapang golep. Rapi bersih tuh pikir-pikir mun Indonesia juga kieu Masya Allah. Ada pertanyaan. Nanya ke orang sana. Kan negeri mana teh indah pisan cek saya. Kunaon ngalabring ka Indonesia? Jerman, Perancisnya uyok-uyok di tangkuban perahu di pantai mana? Apa jawaban mereka? Hah? Apa? Sya'amah. Bosan. Jadi dunia itu sama Allah dibuat bosan. Mata tong heran kali itu kadieu, bring kali itu, bring kadieu, cobaan kabeh. Tetapi apa bosan. Nah di akhirat mah mulai bosan nah. Tiap detiknya tambah lezat, tambah nikmat. Ma'ukhya lahum min qurrati a'yunin. Adatul ibadiyas shalihin. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi basharin. Jadi dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa yang belum pernah terlihat mata. Belum pernah terdengar telinga. Dan belum pernah terbayang dalam hati. Allahu Akbar. Nah kemudian Abu Abdillah mengatakan at-taqwa mujanabatu ma yub'iduka 'anillahi ta'ala. Takwa itu adalah menjauhi semua yang menjauhkan engkau dari Allah. Menjauhi semua perkara yang menjauhkan engkau dari Allah. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan at-taqwa amalun bi taatillah ala nurim minallah ma khafata iqabillah. Amal yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, yang cahaya itu datang karena takut daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sahal bin Abdullah Tustari rahmatullah alaihi mengatakan la mu'ina illallah wala dalila illa Rasulullah wala zada illa taqwa. Indah pisannya banyak. Tidak ada penolong kecuali Allah. Tidak ada dalil penunjuk kecuali Rasulullah. Wala zada, tidak ada bekal illa taqwa kecuali takwa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah orang-orang takwa itu. Rezekinya mudah sekali. Dia datang ke satu tempat, mawana naon, kasanang mau kolor wungkul. Tapi rezekinya Masya Allah. Allahu Akbar. Dan memang hakikatnya orang datang ke alam dunia teh taranjang itu mana naonnya Pak, selembar-lembar aja. Allah tuh pemberi rezeki. Orang kafir wae dikasih rezeki, apalagi kita yang belajar takwanya. Banyak. Amayatakillah yaj'al lahu makhraja. Amalkan saja perintah-perintah Allah, nanti Allah akan ngasih jalan. Solusi. Amalkan saja. Sebenarnya Allah ngasih perintah itu nggak ada yang susah. Ada yang susah nggak? Susah itu menurut hawa nafsu. Sholat 5 waktu diambil 1 jam berenan 20 menit, sisanya silakan mau apa. Dan perintah Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Wala amila illa sabru alaihi ay alal amal. Dan tidak ada amal kecuali harus sabar dalam melaksanakan amal itu.
Jadi kita jangan pernah menghayal gitu ya, mimpi gitulah. Amal tuh tanpa sabar. Jangan pernah. Mata harus Allahumma paksakeun. Angke kalau ada orang keresep arek gitu. Jangan itu. Paksakeun gitu. Bismillah gitu. Salat berjamaah ke masjidnya, wudu, tahajud, nolong orang. Jangan nunggu senang hati, jangan itu. Li'anna Allah yabtali 'abdahu bil marad wal afiyah wal faqri wal ghina wa ghairiha. Karena sesungguhnya Allah terus akan menguji hambanya dengan sakit, dengan kesehatan, dengan kefakiran, dengan kekayaan dan yang lainnya. Fa in sabara ala masyaqqi, apabila dia sabar menghadapi segala macam kesulitan al-mu'limi yang menyakiti dia, asabahu, pasti Allah akan memberinya pahala. Wa in syakara, dan apabila dia bersyukur ala ni'ami, atas nikmatnya, asabahu, pasti Allah akan memberikan pahala. Jadi gampilnya banyak. Insyaallah. Gampil. Dan salah satu sifat orang bertakwa juga adalah watawasau bil haq watawasau bis. Ajak terus, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngajak terus. Ingatkan terus. Istri orang, putra orang, tetap hayu. Sampai kapan ngajak? Sampai kita tidak adalah lagi. Siap sadayana banyak. Sakitu nengapi hatur, mudah-mudahan tiasa diamalkan sareng istiqomah sadayana. Kita doa ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaiha masa'ibad dunya. Matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna kullana wa la takun alaina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.